Oke. Oke, balik lagi ya di fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke. Tapi untuk pertemuan ini kita hanya bahas fungsi komposisinya dulu. Nah, fungsi inverse-nya di ya, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan operasi komposisi dan fungsi dan operasi inverse-nya pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi gitu ya. Oke, ini mungkin mind map-nya ada di buku kalian ya. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang pengertian fungsi komposisi sendiri, sifat-sifatnya, kemudian fungsi lain dari fungsi komposisi. Jadi kalau misalnya diketahui, kemudian biasanya fungsi komposisi itu terdiri dari beberapa fungsi. Ya, minimal ada 2 fungsi ya. 2 fungsi, 3 fungsi atau bahkan lebih. Nah, kalau misalnya fungsi komposisinya sudah diketahui, kemudian ada fungsi, misalnya ada 2 fungsi, satu fungsinya sudah diketahui dan fungsi komposisinya, maka kita mencari fungsi yang lain, gitu ya. Fungsi yang satunya. Nah, nanti fungsi inverse, rumus fungsi inverse-nya ya. Oke, nanti tentu saja fungsi komposisi juga bisa di-inverse-kan atau fungsi inverse dari fungsi komposisi. Oke, ini lebih ke mind map yang ketika kalian sudah masuk di dalamnya, ya ini hanya sekedar untuk mengingat gitu ya, kayak rangkuman gitu. Nanti di fungsi komposisi itu tadi ada syarat fungsi. Nah, ini adalah syarat-syaratnya sebenarnya. Kemudian sifatnya apa saja gitu ya. Kemudian di inverse juga ada syaratnya, kemudian menentukan inverse-nya seperti apa. Oke. Ya, nanti ini bisa kalian back lagi ya ketika kalian sudah paham sedikit gitu ya tentang fungsi komposisi. Oke. Lanjut fungsi komposisi. Oke, masuk ke pengertiannya, komposisi adalah penggabungan bentuk dasar untuk menghasilkan bentuk lain yang berbeda. Jadi tadi kan Ibu sempat bilang fungsi komposisi itu adalah terdiri dari minimal 2 fungsi, ya, 2 fungsi digabungkan. Kemudian dia akan mempunyai fungsi, bisa menjadi fungsi bentuk lain, gitu ya. Oke, ini contoh dari kasus ya, misalnya tentang penggilingan padi. Ini mungkin lebih apa ya, biar terdengar nyata aja ya. Gitu ya. Jadi suatu penggilingan padi dapat memproduksi beras super melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, menghasilkan beras setengah jadi. Kemudian dia berupa pelepasan kulit padi. Kemudian tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan beras super. Jadi ini menggunakan 2 mesin. Ya, anggap saja 2 mesin itu adalah 2 fungsi tadi ya. Nah, ini mungkin gambarnya gitu ya. Ya, anggap saja ini fungsi pertama, di mesin pertama, mesin kedua adalah fungsi keduanya. Jadi di mana tadi bahan mentahnya ada X misalkan, X masuk ke fungsi, ya, fungsi pertama, fungsi F, gitu, maka menghasilkan, ini kalau ini dia pelepasan padi. Jadi dari gabah, kemudian kulitnya dilepas gitu kan ya, kita bisa tahu bahwa nanti akan menjadi beras gitu ya, tapi berasnya masih belum bentuk bagus gitu ya,
maka dia diperlukan untuk masuk ke mesin kedua, gitu, untuk menjadi beras super tadi. Nah, anggap saja tadi X masuk ke dimasukkan ke mesin 1 itu sebagai fungsi F gitu ya, menjadi fungsi Fx. Fx ini ada berarti apa ya? Fungsi setengah jadi tadi. Jadi beras setengah jadi. Fx. Kemudian dia belum sempurna, maka disempurnakan dengan fungsi G misalkan. Nah, dia masuk lagi ke mesin kedua, maka menjadi Fgx. Gfx ya. Ya, fungsi Fx-nya masuk ke fungsi G. Jadi Gfx. Ya. Mungkin lebih jelasnya bentuknya seperti ini. Nah, tadi ya. Berarti tadi bahan mentahnya X masuk ke F menjadi Fx. Kemudian ini ya menjadi Fx. Kemudian masuk ke G menjadi Gfx. Jadi Fx-nya ini masuk ke fungsi G-nya. Gitu ya. Nah, ini Fx-nya bisa X-10, Gx-nya X-1 ini hanya permisalan aja ya. Nah, di situ ada alur ceritanya di situ. Nah, ini jadi fungsinya apapun ya. Jadi fungsinya bisa berubah-ubah tergantung dengan keadaannya gitu ya. Oke, lanjut aja. Nah, tadi merupakan contoh permasalahan dari fungsi komposisi ya. Jadi apapun ya bisa dijadikan tahapan-tahapan sebuah fungsi komposisi ya. Jadi kalian misalnya dalam membuat kue gitu juga bisa menjadi contoh fungsi komposisi gitu ya. Ya jadi intinya adalah masuk fungsi satu masuk ke fungsi yang lain gitu ya. Jadi kayak bahan satu masuk ke bahan yang lain, jadi sebuah produk baru gitu ya, jadi fungsi baru. Oke, misalkan fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B, maka ditulisnya seperti ini ya. F ya, pemetaan F dari A ke B gitu. Dan fungsi G memetakan himpunan B ke dalam C, ditulisnya seperti itu. G.2 B, terus ada tanda panah ke C gitu ya. Sebagaimana ilustrasi di bawah ini. Nah, tadi kalau bentuknya mirip ya tadi ya. Nah, ini namanya disebut komposisi fungsi. Ya, jadi komposisi fungsi ini disebutnya G bundaran F. Ya, GOF ini ya. Yang di bawah ini ya, itu adalah G bundaran F. Ya, kita bisa sebut gitu ya. Bisa sebut G bundaran F atau GOF boleh. Jadi X masuk dibantu dengan pemetaan F tadi, fungsi F. Kemudian menjadi Fx ya. X ini menjadi domain. Jadi X di sini menjadi domain. X di sini menjadi domain. Nah, kemudian dipetakan lagi oleh G, maka Fx-nya sekarang yang menjadi domainnya. Gitu ya. Oke, jadi Fx-nya masuk ke fungsi G, maka menjadi Gfx. Maka ini menjadi G bundaran F. Oke, jadi nanti akan ada dua ya. G bundaran F dan ini biasanya nulisnya seperti ini. Ya. Jadi pertama X masuk ke Fx gitu ya. Masuk ke fungsi F maka menjadi Fx. Kemudian masuk lagi menjadi G. Atau kita sebut G Fx gitu ya. Nah, atau ada satu lagi berarti berupa FOG. FOGX. Berarti kalau kayak gini jangan tertukar bahwa GX-nya nanti masuk ke fungsi F-nya. Jadi FGX. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut ya. Ya. Hati-hati nggak boleh terbalik karena nanti fungsi yang terbalik itu bisa berbeda ya. Nah, fungsi baru inilah yang disebut fungsi komposisi dari F dan G yang dinyatakan dengan notasi GOF. Ya.
GOF atau dibaca dengan G bundaran F. Biasanya GOF, FOG itu biasanya hanya untuk menyingkat aja ya. Jadi sebenarnya bahasa resminya G bundaran F, F bundaran G gitu ya. Tapi terkadang lama saja gitu. Ya, perhatikan gambarnya di bawah ini. Oke. Oke, ini peristiwa fungsi komposisi FOG. Tadi GOF ya, sekarang Ibu balik. Jadi kalau FOG itu G dulu, ya. Proses G, fungsi G-nya dulu, baru nanti fungsi F-nya. Nah, awalnya kan si X kan ya. X diproses sama fungsi G, maka akan menjadi GX tadi ya. Nah, ini berarti domain G, gitu kan ya. Ini akan menjadi range dari G, betul ya. Tapi di satu pihak, karena dia dilanjutkan oleh fungsi F ya, pemetaan F, maka di situ akan ada domain dari F, ya kan? Bertemu sama domain domain dari F. Jadi si range G dengan domain F ini harus punya himpunan bagian atau himpunan bagiannya irisan ya. Irisannya tidak boleh kosong. Sorry kalau himpunan bagiannya. Tadi irisan antar range G ya, daerah hasil dari G sama daerah asal dari F itu harus punya irisan atau irisannya tidak boleh kosong, tidak boleh himpunan kosong. Oke. Kenapa harus ada irisannya? Nah, irisan inilah yang nanti akan dilanjutkan oleh fungsi F-nya. Ya, kalau nggak ada irisannya gimana ya? Berarti dia tidak bisa dilanjutkan. Berarti terhenti, stuck di situ. Ya, berhenti, nggak bisa dilanjutkan lagi ke fungsi berikutnya. Jadi kayak misalnya tadi padi, kemudian ternyata mungkin karena produk yang jelek, misalnya ternyata di musim hujan seperti ini, misalkan hasil berasnya ternyata terlalu rapuh gitu ya, sehingga hancur atau gimana gitu ya, sehingga nggak bisa dilanjutkan ke mesin kedua gitu, karena ya tadi gitu loh, produknya sudah hancur, mungkin sudah nggak bisa diproses lagi gitu. Nah ini pun karena apa? Karena nggak bisa dilanjutkan di proses selanjutnya karena nggak ada irisannya gitu. Maka dia stuck, dia berhenti di proses pertama. Nah, maka itu kalau dia punya irisan dia bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi syaratnya itu ya, syaratnya berarti range G diiris dengan domain F itu bukan himpunan kosong. Oke, jadi tadi ini FOG. Berarti kalau FOG bahasanya adalah syaratnya range dari G diiris dengan domain dari F itu tidak boleh kosong. Ya, harus ada. Nah, kalau GOF ya berarti ini kan jadi fungsi F ya. Fungsi F. Maka ini range-nya jadi range F gitu ya. Nah, karena ini pemetaan F, ini berarti pemetaan G-nya gitu ya, biar berbeda. Maka ini menjadi domain G. Nah, maka ditulisnya range F diiris dengan domain G itu bukan himpunan kosong. Gitu ya. Jadi FOG itu syaratnya ini, GOF syaratnya itu. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sip. Lanjut ya. Tadi udah ada yang jempol, kasih jempol. Berarti sudah nggak begitu sulit untuk memahaminya. Oke, definisi fungsi komposisi. Oke, ada dua fungsi ya, fungsi F dan fungsi G. Berarti A ke B dilanjutkan B ke C. Berarti kalau seperti ini,
berarti bisa diketahui bahwa fungsi f itu adalah pemetaan pertama, gitu ya. Kemudian fungsi g adalah pemetaan kedua. Oke, memenuhi range f diiris dengan domain g itu bukan himpunan kosong, berarti bisa dilanjutkan ya. Maka fungsi komposisinya adalah seperti ini. GOF itu adalah fx masuk ke g, berarti g fx, gitu ya. Seperti ini. Ya. Ingat ada f, kemudian diteruskan atau dilanjutkan fungsi g. Ya, jadi fx-nya masuk ke g atau gfx. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau dibalik maka FOG maka menjadi FGX. Berarti fungsi G dulu, baru dilanjutkan ke fungsi F. Oke, maka FGX. Oke, hati-hati jangan sampai terbalik. Oke, ini contohnya biar lebih memahami tadi materinya. Ada fungsi f, a ke b, g, dan fungsi g, b ke c, dinyatakan dalam pasangan terurut. Nah, kalau ini bukan misalnya x anggota bilangan real ya, ini sudah ditentukan fungsinya, anggota-anggotanya. F ini anggota-anggotanya 0, 2, 3, 4 gitu ya. Paham ya? Untuk menuliskan atau menggambarkannya. Jadi misalkan ada F, ada G, gitu ya. Maka kalau dilanjutkan ini nanti ada dua fungsi, maka Ibu langsung lanjutin aja. Berarti di sini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Gitu ya. Ini domain F. Ya. Terus range dari F adalah 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini masuk ke sana gitu. Warnanya beda aja. 0 ke 1. Oh, 1 ya, bukan 0 ya. Salah. Ini 1. 0 ke 1, 2 ke 4. 2 ke 4. 3 ke, oh ada min 1 ya. Oh Ibu kok salah ya. 0, 2, 3, 1, 4, min 1. Oh salah. Ini min 1 harus bagusnya urut ya. Ini enggak urut. 1, 4, 5 ya. Oke. 0 ke 1, 2 ke 4, 3 ke min 1. Terus 4 ke 5. Nah, kemudian dilanjutkan ke G. Ini kalau fungsi, ini FOG atau GOF kira-kira ya? GOF. GOF. Berarti ini, GOF. Oh iya, GOF ya. Ya, berarti ini fungsi F dulu.
masuk ke fungsi G-nya. Nah, ada irisannya, kira-kira ada irisannya nggak? Domain dari G, oke. Domain dari G ada 1, ada 5, ada 6, sama 2. Oke, 2-nya belum ada ya. 2 sama 6. Oh, 6-nya kan belum ketulis. 6-nya di sini. Nyempil. Sini aja ya. Oke. Nah, kemudian range dari G adalah 0, 2, 3, 7. 2 ke 0, terus 1 ke 2, 5 ke 3, 6 ke 7. Oke. Nah, ternyata ada irisannya ya. Irisannya apa aja? Satu sama 5. 1 sama 5, betul. Berarti domain F diiris sama, range F ya. Range F-nya. Range F-nya diiris sama domain G-nya. Berarti itu bukan himpunan kosong ya. Ada 1 dan 5. Oke. Nah, FOG berarti kalau kayak gini hasilnya apa? Belum tahu ya? Ini F GX ya? Oh iya, salah ya. Ini berarti yang GOF. Oke. Kalau GOF hasilnya apa? Tahu nggak? 1,5. 1,5 bukan. GOF. GOF itu berarti G. Fx-nya masuk ke G kan? Berarti gambarnya ini ya? Betul ya? 0,2 bukan? Iya. Kalau kayak gini berarti kita lihat domainnya dari domain ini, domainnya berarti jadi ya ini domain dari GOF. Range dari GOF berarti yang ini. Nah, domainnya apa aja? Berarti 0 akan dilanjutkan ke 2. Terus kalau 2 nggak bisa ya? Udah berhenti ya. 2 ini stuck ke 4 doang. 3 juga berhenti di situ aja. 4 bisa lanjut ya. Berarti 4 ke 7. Jadi nggak semuanya ternyata 4 ke 3 bisa lolos. Gimana? 4 ke 3. Langsung ke itu G. Oh, 3 ya. Oh iya. 4 ke 3 salah ya. Berarti kalau gitu nolnya nggak 0,1 itu. Enggak, karena ini baru fx doang. Yang kita minta adalah GOF. Ya. Jadi GOF itu adalah berarti domainnya ini, tapi yang nanti dilanjutkan yang bisa lanjut sampai ke G, gitu ya, ke fungsi G. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa menjawab yang GOF 4 ya. Berarti GOF atau GF 4 berarti berapa? 3. 3, betul. Dari sini 4, 5, kemudian 3 ya. Atau kita bisa tulis F4 berapa? F4 itu 5. Berarti nanti jadi G5. G5 berarti akan menunjukkan dia 3, gitu ya. Karena F4 nanti hasilnya adalah 5, gitu ya. Nah, F4 hasilnya jadi 5, berarti ini jadi G5. G5 berarti sama dengan 3. Oke?
Nah, dengan proses yang sama berarti coba tentukan FOG, kemudian FOG1. Coba dengan cara yang bentuknya sama seperti itu, berarti prosesnya harus G dulu masuk ke fungsi F-nya. Hasilnya berapa? Coba dicari. Dua 2,1, 1,4 sama 5,-1. 2,1 berapa? 5,4 sama 5,-1. oh 5,-1 1,4. 1,4. Oke, betul gitu? Yang lainnya? Ini berarti FOG ya? Ya, kita lihat. Ini berarti G-nya berarti dari domainnya 2. Coba diurutin biar nggak bingung ya. 1, 2, 5, 6. Terus hasilnya 0, 2, 3, 7. Oke, berarti nanti 1 ke 0, 2 ke 0, 1 ke 2, 5 ke 3, 6 ke 7. Oke, kemudian yang bisa dilanjutin 0 ke 1, kemudian 2 ke 4, 3 ke -1, 4 ke 5, 4-nya di sini aja, 4 ke 5. Udah ya? Oke. Berarti yang bisa lanjut 0, 2, 3 ya. Berarti ini 2 ke 1 ya, betul. 5 ke -1 betul. 1 ke 4. Oh. Benar ya? 1 ke 4. Oh ya, 1 ke 4. Oke. Betul ya? Nah, kalau begitu FOG 1-nya berapa? 4, betul. Oke, sip. Paham ya? Ada yang masih bingung di sini? Ibu, masih bingung yang nentuin FOG. Masih bingung yang mana? Hah? Ya, nentuin FOG. Nentuin FOG. FOG tadi, oh ya, fungsi G masuk ke fungsi F. Oke. Ini G ke F ya. Oke. Yang pertama kan kita berarti lihatnya si G dulu kan ya. Fungsi G. Nah, domain dari G-nya tuh apa saja? Ada 1, ada 2, ada 5, sama 6. Berarti ada 1, 2, 5, 6. Betul ya? Ini si domain G. Nah, kemudian range-nya 1 itu memetakan kedua, 1 memetakan kedua, gitu ya. Ini 2. Kemudian 2 ke 0, ini 0 ya. Kemudian 5 ke 3, ini 5 ke 3. Kemudian 6 ke 7. Oke, sudah ya? Udah, ini adalah range dari G. Tapi ini juga sekaligus dari domain F. Gitu ya? Nah, domain F-nya apa? Domain F-nya 0, 2, 3, 4. Berarti 0, 2, 3, 4. Nah, 7-nya ini nggak dilanjutin otomatis karena dia bukan irisan, gitu ya. Bukan domain dari F, gitu. Jadi,
dia range G saja, tidak ada irisan dengan domain F-nya. Domain F-nya 4 gitu. Jadi 0, 2, 3, 4. Nah, kemudian range dari F-nya adalah, ya dilanjutkan saja. Berarti ini 1, 4, min 1, 5. Berarti 1, min 1, 4 sama 5. Ya. Tadi 0 jadi 1 gitu ya. 2 ke 4, 3 ke min 1, 4 ke 5. Nah, berarti yang FOG itu mana? Yang berlanjut gitu ya. Dari 1 ke 2, 2 ke 4. Berarti ini 1 nanti adalah 4 gitu ya. 1 ke 4. Oke. Kemudian kalau 2 ya 2 ke 0, 0 ke 1. Nah, berarti 2 ke 1. Hasil akhirnya 1. 5 kemana? 5 ke 3, kemudian 3 ke min 1. Berarti 5 ke min 1. Gitu ya. Jadi yang proses yang bisa berlanjut ini dari awal ke akhir ini, inilah yang menjadi FOG-nya. Jadi kalau misalnya prosesnya ada 3 gitu ya, F, GH, FOG, OH gitu. Nah, nanti maka akan ada pemetaannya ada 3 gitu ya. F, kemudian G, kemudian H gitu ya. Oh, kebalik ya. H dulu ya. Gini kan ya. Berarti prosesnya H dulu masuk ke G, kemudian masuk ke F-nya. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi Ibu bukan dari belakang gitu ya, Bu? Maksudnya cuman metain G terus baru F, kan dari domain G terus ke domain G terus ke domain F, domain F gitu. Tapi hati-hati jangan terbalik. Nah, jadi kalau F dulu masuk ke G, bukan FOG, tapi dia GOF. Itu aja yang perlu digarisbawahi. F-nya masuk ke peta G. Nah, kalau G ke F berarti FOG. Ya, berarti G-nya masuk ke F. Gitu ya. Bacanya terbalik ya, GOF. Berarti F dulu masuk ke G, tapi untuk pemetaannya sama ya. Berarti maksudnya definisinya mungkin ya. GOF itu GFX. Ya, apa dulu sih yang masuk? F dulu masuk ke G gitu. Ya. Dibalik kalau secara prosesnya gitu ya. GOF F dulu baru G gitu. Tapi untuk definisinya sama aja, GOF itu berarti GFX. Tapi untuk prosesnya F-nya dulu masuk ke fungsi G. Oke, gitu ya. Ya, ini berarti menandakan bahwa FOG itu tidak sama dengan GOF. Benar ya? Oke. Iya, Bu. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Sepakat. Ya. Tapi bisa sama nggak? Mungkin di kasus khusus bisa ya. Bukan berarti kayak misalnya perkalian dan penjumlahan. Bisa sama ya. Apa? 2 tambah 2 sama juga 2 kali 2. Nah, tapi itu kasus khusus saja. Sama dengan 2 pangkat 2. Oh iya, sama dengan 2 pangkat 2. Iya, betul. Berarti bukan berarti itu sama gitu ya. Hanya satu contoh yang sama saja. Oke, di situ juga sudah ada penyelesaiannya ya. Jadi bisa dilihat lagi. Penyelesaian A dan B-nya, C dan D-nya gitu ya. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kalau tadi anggotanya sudah ditentukan. Kalau ini anggotanya masih bilangan real, semua bilangan real ya. Ini maksudnya adalah fungsi F dari real ke real, berarti domainnya real, daerah hasilnya real ya. Fungsi G juga begitu. Jadi domainnya real, daerah hasilnya juga real. Oke. Fungsi fx-nya 2x kuadrat plus 1, gx-nya x plus 3. Bagaimana cara menentukan FOG-nya, GOF-nya, FOG1, GOF1? Kira-kira gimana?
apakah juga akan dijabarkan satu-satu? Dimasukin, Bu. Dimasukkan saja, jadi nggak perlu dipetakan kayak tadi ya, dibuat bulat-bulat gitu ya, terus karena nanti nggak terbanyak ya isinya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, bahwa FOG tadi kan menurut definisinya FGX, berarti GX masuk ke fungsi F. Nah, kayak gini berarti ada fungsi di mana tadi FOG, FGX. Ya. GX-nya itu apa? X plus 3. Berarti Fx plus 3, gitu ya. Nah, X plus 3 ini masuk ke 2X kuadrat plus 1, karena fungsi Fx-nya gitu. Nah, sebelumnya gini, jadi kalau misalnya ada Fx, maka di dalamnya ada variabel X, gitu ya. Ada variabel X di situ. Tapi kalau misalnya Ibu masukin misalkan simbol ya, F bintang, maka nanti di dalamnya harus ada bintang. Ya. Kalau mau menunjukkan ada variabel bintang di situ, ada variabel X di situ, gitu ya. Jadi tergantung, berarti yang dinamakan variabelnya adalah di situ, gitu ya. Fungsinya, fungsi di dalamnya. Oke. Nah, kalau misalnya ini Ibu rubah bukan Fx tapi X plus 3, maka X yang semula ini jadi kayak tempat gitu ya. Dia berubah-ubah. Jadi kayak air dimasukkan tempat yang berubah-ubah gitu ya. Airnya akan berubah kalau misalnya Ibu di dalamnya ada kotak, berarti nanti kalau Fx itu adalah 2X kuadrat plus 1 plus 1 2X kuadrat plus 1, maka kalau X-nya Ibu rubah jadi kotak, berarti jadi 2 kotak kuadrat ditambah 1, gitu ya. Kalau Ibu mau dia berubah jadi bola, gitu ya, maka dia menjadi 2 bola kuadrat ditambah 1, gitu ya. Oke. Ya, jadi intinya tempatnya apa dulu, gitu. Nah, begitu juga seperti itu. Kalau 2X kuadrat plus 1, ini kan Fx ya. Ini sudah sama ya, ada variabel X di situ. Maka ini Ibu rubah juga jadi X plus 3, tapi dikuadratin ditambah 1. Ya. Nah, kalau kayak gini kan kayak belum rapi aja kan. Nah, ini baru di di proses ya. Berarti ini jadi X kuadrat plus 6X plus 9. Ini ditambah 1. Maka jadilah 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 19 ya. Oke, gitu. Oke, jadi FOGX adalah ini sama dengan 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 19. Oke, 19. Nah, kalau kayak gitu, FOG1 bisa dicari? Bisa. Tinggal masukin tadi dalam variabel X, sekarang dalam angka 1. Berarti si X-nya dirubah dalam 1 aja. 2, 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 ditambah 19. Gitu ya. Berarti jawablah berapa itu? 23. Gitu. Nah, bisa nggak kalau nggak? Kalau misalnya saya nggak usah nyari gimana? 33. Oh, 33 ya? Oh iya, betul. 33. Kurang 1 ya. Kurang puluhan ya. Oke. Gimana kalau misalnya nggak usah nyari FOG? Kita nggak usah nyari FOG, tapi bisa nggak, Bu? Kita langsung cari FG1. Kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Gimana? Dari awal dimasukin satunya. Dari awal masukin 1 aja. Berarti ini kita nyari G1. Gitu ya. Berarti 1 tambah 3, 4. Berarti F4. Nah, F4 berarti Fx-nya masukin 4. F4. Berarti di sini 4 kuadrat itu 16 dikali 2, 32 ditambah 1. Berarti 33. Betul ya?
sama ya. Ya. Jadi kalau kalian mencari FOG apapun ya, berapapun gitu ya, tanpa harus mencari FOG X-nya dulu gitu, kalian bisa pakai langsung masukin ke rumusnya ya. Gitu. Jadi boleh pakai FOG X-nya dulu, tapi biasanya akan panjang gitu ya. Kita kan jatuhnya juga akan mencari FOG 1. Kecuali kalau cari FOG X ya. Nah, kalau FOG X ya berarti rumus masuk ke rumus, gitu ya. Fungsinya masuk ke fungsi. Oke, paham ya? Paham, Bu. Sip. Lanjut. Nah, dia akan jadi seperti itu ya. Oh, ini GOF ya. GOF gimana kalau GOF? GOF ya sama aja tadi ya. Intinya sama. Berarti kalau GOF berarti Fx-nya masuk ke GX. Fx-nya masuk ke GX. Berarti Fx tadi 2x kuadrat plus 1. Ini berarti G 2x kuadrat plus 1 masuk ke GX. Berarti menjadi 2x kuadrat plus 1. Ini x-nya gitu ya. Ditambah 3. Berarti akan menjadi 2x kuadrat ditambah 4. Nah, GF1-nya boleh langsung masukin ke sini gitu ya, karena sudah dicari. Berarti ya tinggal 2 di 6 gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya, ini juga sudah diketahui, ini juga kelihatan bahwa FOG di sini itu tidak sama dengan GOF di situ, ya. Ya, jadi makanya jangan sampai terbalik karena ini akan bisa berbeda, gitu ya. Kebanyakan pasti berbeda. Ya, masuk ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat fungsi komposisi, tadi di awal ada mind map-nya ya. Sifatnya tuh apa? Nah, tadi Ibu sudah menekankan bahwa FOG itu nggak akan sama dengan GOF. Kecuali tadi ya, kasus khusus gitu ya. Jadi FOG tidak sama dengan GOF, maka jangan terbalik, jangan tertukar. Tapi kalau misalnya dia punya 3 fungsi atau lebih ya, dia akan bersifat asosiatif. Maksudnya apa? Ini mau diproses FOGOH ya, FOGOH itu mau diproses hanya diproses sama GOH dulu, baru nanti dimasukkan ke fungsi F bisa, atau FOG-nya dulu, berarti G masuk ke F gitu ya, maka dapat FOG, kemudian dimasukkan ke HX atau HX-nya nanti masuk ke fungsi yang sudah jadi dari FOG. FOG tadi hasilnya apa? Nah, misalnya X kuadrat plus 5 gitu ya. Nah, X-nya misalnya 5X. Nah, berarti ini masuk ke sana. Gitu ya. Ya. Jadi, mau yang belakang dulu gitu ya, masukin ke fungsi depannya, atau fungsi depannya diproses dulu, kemudian baru HX-nya ini masuk ke hasil prosesnya tadi. Sama saja. Ya. Jadi, ini cuman mana dulu yang dioperasikan gitu ya. Kemudian ada fungsi identitas. Fungsi identitas itu apa sih? Ini kalau disebut IX-nya sama dengan X. Ya, fungsi identitas itu adalah X. Ya. Fungsi identitas itu kayak sesuatu, kalau misalnya di bilangan itu seperti kalau penjumlahan 0. Nah, sesuatu kalau ditambahkan 0 akan sama dengan dirinya sendiri. Kalau di perkalian, mungkin 1 ya. Nah, apapun kalau dikalikan 1 ya itu sendiri, dia sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan X tadi. X itu di fungsi dia adalah fungsi identitas. Jadi apapun fungsinya kalau dioperasikan sama fungsi X ya, sama X ya, sama X, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Ya, kalau fungsi Fx kalau dioperasikan sama identitas ya Fx sendiri gitu ya. Mau dibolak-balik
fx saja. Gitu. Oke. Ya, 3 sifat itu penting ya diingat dan nggak terlalu sulit gitu ya, nggak terlalu ribet. Nah ini ada contoh, ada 3 fungsi ya. Kalau ini sih sepertinya cuman menunjukkan ya, bukan membuktikan ya. Kalau membuktikan tuh nggak boleh langsung fungsi apa gitu ya, itu kurang membuktikan. Ini cuma menunjukkan aja bahwa FOG ini kayak contoh yang tadi ya, sebelum-sebelumnya bahwa FOG itu tidak sama dengan GOF loh gitu. Ini FOG OH ini tidak caranya akan sama jika dicari dengan FOG GOH-nya dulu baru diproses dengan FX-nya, atau FOG-nya HX-nya masuk ke FOG. Ini juga cuma menunjukkan bahwa kalau dikalikan sama fungsi X, kalau dikalikan sama identitas yaitu X, akan sama dengan fx dirinya sendiri, gitu ya. Ini saya mau tanya. Apa? Gimana? Mau tanya, Bu. Gimana ya? Mau tanya Ibu. Oh ya, silakan. Langsung aja. FO terus GOH X yang kedua itu gimana caranya? Caranya gini. Tadi kita udah tahu FOG sama GOF ya. Nah, kalau kayak gini berarti kan FOGHX, gini kan ya. Nah, HX-nya itu apa? HX-nya itu ini kan X kuadrat plus 2 masuk ke fungsi FOG. Nah, masuknya gimana? Sebenarnya sama ya, FOG. Kalau FOG berarti ini ini diproses dulu, berarti GX-nya karena FOG, berarti GX-nya masuk ke fungsi FX-nya. Berarti 3 main X-nya ini masuk ke variabel X yang di situ. Berarti ini 2, 3 main X ditambah 1. Gitu. Berarti jadi 6 main 2X ditambah 1. Berarti jadi main 2X ditambah 7. Ya kan? Nah, kalau dia sama nggak? Ya kan? 7 main 2X ya. Oh, ini kalau ini dibalik aja. 7 main 2X. Atau main 2X plus 7. Nah, ini 7 main 2X karena sudah X-nya berubah menjadi X kuadrat plus 2 gitu ya. Maka 7 main 2, ya tinggal dimasukkan main 2X plus 7. Nah, sistemnya cuma kayak substitusi aja. Masukin gitu ya. Ya, ini hasilnya itu. Nah, kalau FO kemudian GOH-nya, berarti GOH-nya dulu diproses dulu. Berarti HX-nya masuk ke variabel X di GX itu. Berarti jadi 3, ya ini menjadi 3 minus X-nya berarti berubah menjadi X kuadrat plus 2. Berarti menjadi main X kuadrat, ini menjadi main 2, berarti ditambah 3, berarti plus 1 ya. Oke. Nah, GOH-nya menjadi 1 main X kuadrat atau X kuadrat main 1. Main X kuadrat plus 1. Maka masuk ke fungsi fx-nya 2x plus 1. Ya tinggal 2 dikali main X kuadrat plus 1 atau 1 main X kuadrat. Main X kuadrat plus 1 sama aja ya. Ditambah 1. Ya tinggal main 2x kuadrat plus 2 ditambah 1. Berarti plus 3. Atau 3 min 2x kuadrat. Sama ya? Sama. Ya, gitu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, cara masukinnya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang menentukan fungsi lain dari suatu fungsi komposisi. Ya, tadi kan minimal 2 fungsi ya. Mungkin nanti ada kalanya kalau kalian ada 3 fungsi gitu ya. Diketahui fungsi komposisi FOGX ini, kemudian Fx-nya ini, maka tentukan Gx-nya. Nah, ya, ada fungsi komposisinya, ada satu fungsinya, kita nyari fungsi yang lain.
Tapi sih biasanya sih kalau cuman mencari fungsi yang lain ini, kita hanya berkaitan sama 2 fungsi ya. Karena kalau 3 fungsi terlalu lama gitu ya. Seperti ini berarti caranya gimana? FOG X berarti kan sama dengan 3X min 2 ya. FOGX itu adalah FGX gitu ya. GX-nya masuk ke fungsi F. Itu 3X min 2. Ya kan? Nah, kita tahu ada Fx itu 2X plus 1. Ya. Nah, karena ini X-nya itu berubah menjadi GX, maka kita rubah fungsi variabel X tadi jadi GX gitu ya. Berarti 2GX gitu ya. 2GX ditambah 1 sama dengan 3X min 2. Nah, ini tinggal dipindah-pindah ruas saja. Berarti ini jadi 2GX berarti sama dengan 3X min 3, oke. Nah, GX-nya berarti sama dengan 3X min 3 per 2, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mudah kan ya? Maaf, Ya, jadi kurang paham. Oke. Tadi kan kalau misalnya ada F bentuk kotak, gitu ya. Sedangkan Fx-nya itu sama dengan 2X plus 1, maka kan F kotak itu jadi 2 kotak ditambah 1, betul nggak? Betul ya? Nah, kalau misalnya F tadi FOG itu ternyata 3X min 2, gitu ya. Nah, ini kan GX, maksud FOG tadi kalau menurut definisi berarti FGX kan ya? FGX kan ya? Ya, FGX-nya kita sudah tahu 3X min 2. Nah, ini sedangkan Fx-nya itu adalah 2X ditambah 1. Gitu ya. Nah, kalau X-nya ini berubah jadi GX, FGX, maka 2X-nya berarti berubah jadi 2GX ditambah 1. Iya nggak? Betul? Ya kan? Kan menyesuaikan. Kalau kotak jadi kotak, kalau bintang jadi bintang gitu ya. Nah, ini wadahnya atau tempatnya ibu ganti jadi GX. Berarti 2GX ditambah 1. Nah, 2GX ditambah 1 itu ditaruh di ruas kiri. Itu sama dengan tadi kan FOG. Ini kan FOG sebenarnya. 2GX ditambah 1 tuh FOG kan. Nah, itu sama dengan ini sudah diketahui 3X min 2. Nah, ini tinggal diselesaikan saja. Berarti GX kita akan tahu kalau ini dipindah-pindah ruas. Gitu. Plus 1-nya pindah ruas, terus 2 kali GX tadi 2-nya pindah ruas, jadi bagi 2. Oke? Sesimpel itu sebenarnya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke. Simpel ya, ini cuman aljabar masih ringan banget gitu. Cuman pindah-pindah gitu ya. GX gitu. Oke. Nah, kalau kita balik keadaannya, gitu ya, ini penyelesaiannya sudah, betul ya, 3X min 3 dibagi 2. Kalau sekarang bentuknya kita balik, kan tadi FOG tidak akan sama dengan GOF kan ya. Nah, sekarang tadi kalau tadi mencari GX, mencari apa tadi? Fungsi GX dari FOG, betul ya? Atau GOF tadi ya? FOG kayaknya ya. FOG. Ya. Nah, sekarang tadi mencari bentuk yang di dalamnya. Sekarang mencari bentuk yang di luar. Nah, FOG itu adalah FGX. Tahu ya, secara definisi. Oke. Sekarang GX-nya sudah diketahui. Jadi bagian terluarnya yang kita tanyakan. F2X min 3 itu sama dengan 6X plus 3. Ingat, ini nggak sama. Ini bentuknya 2X min 3, kok di situ bentuknya
masih berupa 6x plus 3 atau bahkan variabel x sendiri atau 6x plus 3. Ini nggak ada 2x plus 3, 2x min 3-nya gitu. Tadi katanya kalau f dalam bentuk kotak nanti ada persegi panjang loh di situ gitu ya. F dalam bentuk bintang nanti ada bintang loh di situ. Nah, ini nggak ada 2x min 3-nya. Kan sudah diproses, Bu. Ya, sudah diproses ternyata. Tapi kita nggak akan bisa tahu bahwa fx itu berapa jadinya. Ya kan? Karena ini nggak sama, belum sama. Nah, kalau gitu gimanain? Disamain dulu. Buat dia gimana caranya dipaksa biar 2x min 3 itu muncul. Nah, caranya gimana? Munculin dulu. Nah, sebelum ke fx, berarti jadikan dulu 6x plus 3 ini 2x min 3-nya kelihatan. Ya. Caranya adalah, ini berarti nanti harus ada 2, gitu kan ya. X min 3-nya, kelihatan. Biar kelihatannya berarti nanti harus ada 2x min 3 di situ. 2x min 3 di situ. Nah, hasilnya tapi 6x plus 3. Gimana? Berarti ini harus dikalikan 3. Biar jadi 6x dulu. Ini satu-satu penyelesaiannya. 6x-nya harus kelihatan, maka kita harus kalikan 3. Karena 3 kali 2x, 6x. Gitu ya. Nah, sekarang, loh kan ini bukan plus 3, Bu. Ini jadi min 9. Nah, tinggal ditambah berapa biar jadi plus 3? 12. 12. Berarti, nah sekarang 2x min 3 sudah muncul nih. Berarti ketika kita mau rubah itu menjadi bintang, menjadi kotak, menjadi bulat, oval gitu ya. Nah, ini kalau Ibu rubah menjadi x saja. Maka yang ini akan berubah menjadi x juga. Berarti nanti jadi 3x plus 12. Oke. Wah, saya susah, Bu. Ya itu kebetulan masih bentuknya linear. Nanti kalau persamaan kuadrat gimana? Kalau bentuknya akar gimana? Susah ya? Ada cara Bisa, lain Bu. kok. Ya susah ya. Ada cara lain kok. Tadi Ibu udah hapus ya? Oke, cara lainnya gini. Ini cara kedua ya. Tadi cara pertama. Jadi kalau cara kedua, cara pertama tadi dipaksa muncul, gitu ya, dipaksa muncul. Nah kalau kayak gini, kalian bisa cari dengan sebenarnya belajar inverse terlebih dahulu ya, gitu. Inverse itu adalah fungsi kebalikan, ya, fungsi yang terbalik ya, fungsi yang dibalik. Nah, tapi itu nanti ya. Ini sebenarnya cuma sekedar ya sedikit menyinggung tentang inverse saja. Tapi apapun itu bentuknya seperti ini ya. Gx tadi adalah 2x min 3 ya. Sama dengan 6x plus 3. Oke. Ini kita misalkan, permisalan. Misalkan apa ya? P ya. Ini adalah 2x min 3. Maka ini dirubah menjadi x. Maka ini jadi 2x itu sama dengan P plus 3. Kemudian x-nya sama dengan P plus 3 per 2. Nah, ini Ibu rubah menjadi FP. Ya, tadi kan 2x min 3, Ibu rubah jadi P ya. Nah, ini berarti berapa P gitu ya. Biar P-nya ada kan. Berarti x-nya diganti ini ya. Gitu ya. Berarti ini jadi N P plus 3 per 2 ditambah 3. Maka FP-nya akan berubah menjadi, ini bisa dicoret ya. Berarti ini jadi 3, ini jadi 3P ditambah 9 ditambah 3. Maka jadilah 3P plus 12. Udah kelihatan dong? Sama tadi ya. Berarti P ini udah benar bentuknya P. Nah, kalau Ibu rubah P-nya menjadi X, maka dia juga otomatis berubah menjadi X.
Gitu. Inilah si fx-nya. Oke. Mudah yang mana? Cara 1 apa cara 2? Cara 2, Bu. Cara 2 aja, Bu. Cara 2 aja. Cara 1 lebih cepat ya, kalau kalian paham. Tapi memang akan sulit kalau dia bentuknya aneh-aneh gitu. Kalau x kuadrat, bentuk kuadrat masih mudah lah dirubah. Tapi kalau bentuknya udah akar, udah aneh, itu udah lebih enak pakai cara 2. Walaupun lebih panjang mungkin ya. Oke, paham ya? Apalagi nanti kalau kalian udah tahu cara menginverskannya, nanti Ibu kasih tahu inverse ini masuk dari inverse ya. Dibalik fungsi yang dibalik itu adalah fungsi inverse. Gimana cara inverse yang cepat? Ya, kalian suka yang cepat-cepat kayaknya. Oke. Sip. Nah, ini tadi ya, 3x plus 12 ya. Caranya pakai pemisalan. Kalau ini cara 1, cara keduanya mungkin karena dirasa tidak semua orang bisa gitu ya. Nah, cara keduanya gimana caranya biar 2x min 3 ini muncul. Dipaksa gitu ya. Ya, tapi paksanya harus elegan ya. Oke, jadi sama-sama 3x plus 12 ya. Oke, itu ini ada apa ya, kayak membantu menerangkan bahwa ruas kanan dinyatakan dalam 2x min 3. Ini maksudnya yang ini. 2x min 3 gitu ya. Namun nilainya tetap 6x plus 3. Nilainya tetap 6x plus 3. Nah, jadi karena kita tahu FOG-nya 6x plus 3 gitu ya. Nah, gimana caranya 2x min 3 ini hadir? Nah, saya hadir, Bu, gitu ya. Jadi dimunculkan di situ. Jadilah 3 kali 2x min 3 ditambah 12. Jadilah itu. Oke, kira-kira ada permasalahan? Kalau nggak bisa pakai cara lainnya ini, pakai penyelesaian yang dibalik saja, nggak apa-apa. Oke. Oh, sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Masih muda ya? Ya, fungsi komposisi dan fungsi inverse ini adalah kalau menurut Ibu paling mudah, materi paling mudah ya. Jadi cuman aljabar, cuman bolak-balik cuman gitu aja gitu. Ya, kalau kemarin mungkin masih ada teorinya, masih ada apa ya? Mungkin kalau tidak terbiasa untuk apa sih? Kemarin juga, tapi Ibu juga heran ya, kemarin beberapa juga masih ada yang di bawah KKM gitu. Tapi sih lumayan ya, apalagi kemarin PH-nya ada 2 soal yang salah ya. Ya, Ibu agak jadi terbiasa mengganti soal ya. Dan jadi ceritanya Ibu sudah buat soal, kemudian Ibu ganti gitu. Tapi penggantinya ini Ibu hanya ganti optionnya gitu ya. Ya. Dan Ibu udah merasa bahwa fungsinya sudah Ibu ganti gitu. Ternyata cuman optionnya aja yang Ibu ganti ya. Ternyata ya sudah ya, akhirnya begitu saja ya, lolos ya. Padahal Ibu sudah teliti kayaknya ya, perasaan. Oke deh kalau kayak gitu. Sampai sini saja. Alhamdulillah kita sudah selesai ya. Tadinya mau sekalian fungsi inverse, takut terlalu banyak. Nanti ini aja yang perlu dipahami. Jadi kalian bisa seperti sebelumnya, kalian kerjakan dulu fungsi latihannya. Di situ ada latihan berapa ya?
di buku ya, latihan 6.1 ya kalau nggak salah ya. Latihan 6.1 ya, betul. Oke, seperti sebelumnya aja kita modelnya sama. Kerjakan latihan-latihannya. Itu akan menjadi kuis ya. Kuis di berikutnya. Ya, semoga nilai kuisnya sudah bisa didapat minggu ini ya. Ya, Ibu usahakan deh. Kemudian nanti evaluasi bab 6 itulah yang nanti akan menjadi KMTT. Ya, ada 25 soal PG. Ya. Menurut Ibu memang kayak fungsi komposisi, trigonometri nanti juga lebih ke latihan ya. Jadi keterampilan kalian itu atau cepat tidaknya kalian mengerjakan soal, memahami soal itu ya dari banyaknya soal yang akan kalian kerjakan gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa ini sudah Zoom terus kalian gitu aja gitu. Ternyata cuman kayak gitu ya. Ya dicoba ditingkatkan keterampilannya. Kalau kalian sudah paham, tingkatkan lagi gitu ya. Jadi biar lebih apa ya, lebih jago gitu, lebih terampil aja, lebih cepat gitu ya. Nanti di situ kan ada 5 esai ya di latihan bab 6 itu di evaluasinya. Nah, kalian bisa kalau kalian misalkan sudah mencoba dan kalian ada mentok gitu ya, nanti di saat pengerjaannya, nah itu kita bisa bahas itu gitu ya. Kalau karena di latihan nanti 6.1, 6.2 itu jadi kuis gitu kan ya. Ya kayaknya kan kalau kita bahas kayaknya bisa sih gitu. Cuman maksudnya nanti jadi kuis kayak gimana gitu, kayak mengulangi lagi gitu ya. Jadi boleh kalian misalkan cari searching gitu ya, soal-soal yang mirip gitu. Nah, nanti biar dibahas sama Bu Arti misalnya gitu ya. Silakan gitu ya. Tapi kalau bisa sih jangan sama di soal itu gitu ya. Mungkin walaupun kadang Ibu mungkin nggak menyadari ya. Ternyata kalian tanya, oh ini soal latihan gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau Ibu ingat, Ibu nggak akan keluarkan itu lagi. Oke, evaluasi bab 6-nya ya, nanti mulai dikerjakan dari sekarang boleh gitu ya. Nanti Ibu buka itunya di penilaian kemarin di penilaian pengetahuan ya, Ibu buka di penilaian keterampilan ya nanti ya, biar keisi, nggak enak gitu kosong, semester lalu juga kosong ya, padahal nanti juga akan masuk ke penilaian keterampilan ya untuk KMTT-nya, karena nilai kuisnya akan kita masukkan ke nilai yang bergabung sama PH-nya. Jadi hati-hati, kuis itu juga menentukan ya, karena ini kan banyak waktu untuk kalian latihan soal ya di buku lagi ya. Jadi usahakan sudah menjawab, jadi tinggal salin aja, bisa tanya sebelumnya sama temennya gitu ya. Gitu aja ya. Wah, udah jam hampir 9:30 ya. Masih ada waktu 1,5 jam buat kalian ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, kalian bisa istirahat gitu ya. Walaupun nanti ada mapel lainnya. Oke. Ya, semoga sukses selalu buat kalian ya. Oh ya, AKM-nya kapan ya? Sabtu besok, Bu. Oh, Sabtu besok. Guru nggak boleh ikut ya? Ya, soalnya Ibu pengen lihat aja. Sudah tahu sih bentuk-bentuknya seperti itu, cuman bentuknya seperti apa. Nanti coba Ibu tanya aja. Oke, makasih semuanya ya. Untuk pekan depan kita masih Zoom ya, untuk bahas fungsi inverse. Kalau masih ada waktu kita bisa
bahas soal ya, kalau misalnya mau dibahas. Oke, jadi persiapkan juga soal kalian untuk pertemuan berikutnya. Selain membahas fungsi inverse, kita juga membahas soal-soal yang menurut kalian sulit gitu ya. Oke, ya kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas atensinya masuk ke Zoom gitu ya. Alhamdulillah sudah 55 anak masuk ke sini ya. Ya, semoga besok full lagi gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Arti. Sehat selalu Bu. Sama-sama. Sehat selalu Bu. Gimana sekarang? Udah malas sama trauma. Ya udah, lakuin aja ya. Ya. Oke, bye.